وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Kemudian udhkur ba'du fawaidul khitan asy-syar'iyyah. Sebutkan beberapa faedah khitan asy-syar'iyyah secara syar'i, wa tibbiyah, dan juga ditinjau dari ilmu kedokteran. Ya, mungkin kita nggak kita bacakan dari sisi kedokteran, ya. Ini para pemirsa bisa cari sendirilah di internet begitu, yang terkait dengan apa faedahnya khitan baik laki-laki maupun perempuan yang ditinjau dari sisi medis. Ya, kita di sini kita sebutkan saja tinjauan dari syar'inya. Di mana kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Wadud, ya, beliau menyebutkan bahwasanya yang ringkasannya al-khitanu min mahasini syara'i allati syara'ahu Allah Subhanahu wa taala li ibadihi. Khitan merupakan salah satu keindahan syariat Islam yang Allah tetapkan untuk hambanya, wa kammala biha mahasinuhum zahirah wal batinah. Sehingga dengan demikian sempurnalah keindahan Islam itu yang zahir dan yang batin. Yang zahir itu nampak, yang batinnya nggak nampak. Yang nggak nampak termasuknya khitan. Wa huwa mukammilul fitrah allati fataraha 'alaiha. Ini merupakan penyempurna fitrah yang telah Allah tetapkan terhadap para hamba. Walihada kana min tamamil hanafiyatil millati Ibrahim ja'alallahu 'alaman liman yudafu ilaihi wa ila dinihi wa millatihi. Oleh karena itu menunjukkan kesempurnaan kelurusan millah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai tanda bagi orang yang ingin menisbatkan dirinya kepada agama Ibrahim dan kepada milahnya Nabi Ibrahim, yaitu dengan wa yunsabu ilaihi binasabil ubudiyah al-hanafiyah, sehingga dinisbatkan juga kepada beliau, ya, masalah terkait ubudiyah penyembahan wal hanafiyah yang lurus. Demikian. Jadi di sini ikhwah rahimanallahu ikum, Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya Rasulullah kan tadi menyebutkan bahwasanya setelah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim berkhitan, ya, beliau menyebutkan, ya, kemudian adanya firman Allah anit tabi millati Ibrahim hanifa, ya, millata Ibrahim hanifa. Allah menyebutkan milahnya Nabi Ibrahim itu hanif, lurus, bagus, ya, bagus. Di antara kesempurnaannya yaitu berkhitan. Dan kita kaum muslimin diperintahkan Allah untuk mengikuti hal ini, karena ini menyempurnakan, semakin mengindahkan syariat, mengindahkan syariat Islam. Itu ikhwah. Kemudian, ya, wa kan la Arab tud'a bi ummatil khitan. Orang Arab pada waktu itu dijuluki masyarakat yang berkhitan, umat yang berkhitan. Ya, berarti orang-orang kafir pada waktu itu, orang-orang selain Arab itu nggak berkhitan. Orang-orang Eropa tak berkhitan, ya. Orang-orang di Syam nggak berkhitan, orang Farsi nggak berkhitan. Ya. Yang masyhur masyarakat ataupun bangsa yang berkhitan adalah bangsa Arab. Kama fi hadis Herakl indal Bukhari rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Heraklius yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Apa kata Heraklius? Yaitu azim Rum, yaitu raja Romawi, ya, waktu itu merupakan salah satu dari 2 negara adidaya. Apa katanya? Ini ajidu malikal khitan qad dhahara. Aku melihat, ya, aku mendapatkan bahwa raja khitan, raja yang berkhitan itu sudah muncul.
Ya, karena Heraklius ini termasuk ahli nujum dia, ya. Ahli nujum, dia bisa melihat bintang, ya, yang dalam Islam tentu dilarang, ya. Lihat bintang, dia, ini sepertinya raja yang berkhitan itu sudah muncul, ya. Raja yang akan menguasai dunia itu sudah muncul. Tapi dia menyebutkan dengan raja khitan, raja yang berkhitan. Jadi di dalam syariat mereka itu sudah ada ciri raja yang nanti yang akan menguasai dunia ini. Raja tersebut adalah raja yang berkhitan, bukan raja yang tak berkhitan. Faqalahu ashabuhu la yahummannak hadza fa innama takhtatinul yahud faqtulhum. Jadi kata menteri-menteri Heraklius, udah Anda enggak usah galau, ya. Anda enggak usah galau. Yang berkhitan itu hanya orang Yahudi, supaya tidak muncul raja yang akan menguasai ini, bunuh aja semua orang Yahudi. Nah, begitu ikhwah. Mungkin para pemirsa ingat kisah Nabi Musa, di mana sebelum Nabi Musa lahir itu di kalangan Bani Israel, di dalam kajian-kajian mereka sudah ada bahwasanya disebutkan akan muncul seorang anak muncul dari kalangan Bani Israel, raja yang akan menjadi raja menguasai Mesir. Demikian. Tentu kalut kan Firaun, berarti aku akan dikalahkan dia. Ya. Dan itu disebutkan waktu-waktunya, ya. Detail mereka menyebutkan waktu-waktunya. Makanya Firaun karena dia takut akan lahirnya, akan hidupnya raja yang akan menguasai Mesir, mengalahkan Firaun dan keluarganya, makanya dia memerintahkan tentaranya untuk membunuh semua anak yang lahir yang sudah disebutkan dalam kajian-kajian Bani Israel. Demikian. Maka dibunuhlah waktu yang sudah disebut-sebut itu, ikhwah. Kemudian adapun waktu yang enggak disebut dibiarkan anak-anaknya Bani Israel hidup. Makanya pada zaman lahirnya Nabi Musa alaihissalam itu zaman memang yang mereka tunggu-tunggu akan lahirnya seorang raja yang akan menguasai Mesir dari Bani Israel. Demikian. Makanya dikejar-kejar, semua anak yang lahir pada waktu itu dibunuh. Nah, setelah itu lahir Nabi Harun. Ketika Nabi Harun lahir, itu tidak ada ramalan seperti itu. Makanya dia tidak, pada zaman lahirnya Nabi Harun tidak ada yang dikejar-kejar dari anak-anak Bani Israel. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum. Aksi daripada Firaun dan tentaranya supaya jangan sampai ada ini anak. Ya, jangan sampai besar. Begitu lahir langsung dipenggal kepalanya ataupun dibunuh anak tersebut. Jangan sampai muncul ini raja. Tapi wa makaru wa makarallah, ya. Mereka bisa berencana, Allah punya rencana sendiri. Ternyata apa yang ditakutkan Firaun, ya, tumbuh dan besar menjadi remaja itu malah di dalam istana. Di dalam istana dia. Demikian, yang akan menggantikan dia, yang akan meluluh lantahkan kerajaan Firaun itu ternyata seorang anak yang dimana tumbuh di dalam istana. Demikian ikhwah. Nah, ini menteri-menterinya Heraklius, dia mengambil pelajaran dari sini. Anda nggak usah galau, nggak usah takut akan munculnya raja yang berkhitan yang akan menguasai dunia. Jangan khawatir. Yang berkhitan itu hanya orang Yahudi. Udah ente sikat aja tuh orang Yahudi, bunuh aja, selesai. Begitu ikhwah. Faqtulhum, ya. Bunuh saja mereka. Fabainama hum ala dzalik, di saat mereka sedang hangat membincangkan masalah tersebut, fa idza bi rasulin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fa idza bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qad jaa bi kitabih. Tiba-tiba datanglah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amara bihi yakshifa
Lantas Heraklius menyuruh tentaranya untuk memeriksa ini orang, utusan Rasulullah ini, ya, diperiksa. Hal huwa maktun, wayanzur hal huwa maktun, untuk dilihat apakah orang ini berkhitan apa tidak. Karena kan dia dari utusan Rasulullah, berarti dari Arab sana. Fawajadu makhtunan, ternyata setelah dilihat, ya, ternyata betul orang tersebut berkhitan. Utusan Rasulullah ini berkhitan. Ya mungkin di sana Allahu a'lam ada interogasi, apakah kalian memang seperti ini di Arab sana? Berkhitan semua? Dijawab berkhitan. Orang Arab kan tadi dikenalkan bangsa yang berkhitan. Kemudian falamma akhbarahu anna al-Arab takhtatinu, ketika utusannya Rasulullah ini menceritakan kepada Heraklius bahwasanya orang Arab itu bangsa yang berkhitan, lantas berkata Heraklius, hadza malakun hadhil ummah. Heraklius mengatakan, dari sinilah mereka inilah ya rajanya umat ini. Insyaallah. Ya, dari seorang yang berkhitan. Ini menunjukkan ikhwah bahwa pentingnya yang namanya khitan, ya. Orang-orang Arab memang sudah dikenal sejak dahulu bahwasanya mereka adalah orang yang berkhitan. Hadza ma'ama fi khitani min at-taharati wan nazafati wat tazyini wa tahsinil khulqah wa ta'dil syahwa allati idza afratat alhaqat lil insan bil hayawanat wa in adamat bil kulliyah alhaqathu bil jamadat fal khitanu ya'diluha. Di antara khitan itu faedahnya yaitu agar bisa menjadi lebih suci, lebih bersih, menghiasi dan membaguskan penampilan ataupun membaguskan ciptaan Allah, artinya membersihkannya, demikian ikhwah. Kemudian di mana wa ta'dilu syahwah, agar untuk menjadikan agar syahwat manusia itu dia menjadi pertengahan, di mana kalau seandainya ini syahwat tak terkendali, ya, apabila syahwat ini terlalu tinggi, maka manusia akan menyerupai hewan. Namun kalau syahwatnya ini tidak ada sama sekali, maka manusia akan menyerupai benda mati. Maka agar syahwat manusia itu tetap berada di pertengahan, ya, maka disyariatkanlah yang namanya khitan. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi itulah yang disebutkan Ibnu Qayyim di antara faedah. Adapun faedah, jadi di sini seolah Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan faedah, yaitu di antara faedah khitan selain untuk membersihkan, untuk menjaga kebersihan. Karena kalau orang laki-laki itu berkhitan kan ketika dia buang air, ya, kepala daripada zakarnya atau hashfah itu kan tertutup kulit, otomatis air seninya itu masih ada di dalam dan ini kotor ikhwah, makanya dipotonglah kulitnya itu supaya mudah untuk membersihkan, demikian lebih suci, lebih bersih, demikian ikhwah, lebih indah. Itulah syariat Islam, ya. Di samping itu juga untuk mentakdilkan ataupun mengendalikan syahwat. Jangan sampai dia menggebu-gebu, akhirnya dia seperti hewan, atau jangan sampai juga dia hilang sama sekali sehingga dia sama seperti tembok. Itulah lebih kurang yang disebutkan Ibnu Qayyim. Di sini disebutkan beberapa faedah yang dari sisi medis saya kira tidak boleh kita carilah di tempat-tempat lain begitu ya, karena ini dari sisi medis, tinjauan medis.